sudah melewati bulan Mei dan sekarang udah gak kerasa ya bulan Juni, dimana banyak sekali kenangan-kenangan di bulan Mei yang ceritanya itu antara suka, senang, sedih, atau bahagia, dan semua tercampur pada bulan Mei kemarin. Dan apapun cerita di bulan Mei, itu harus kita syukuri karena membuat kita lebih dewasa dan mungkin itu bisa membuat kita lebih berpengalaman, entah pengalaman menghadapi sesuatu atau lebih tepatnya itu kita kebal dalam perasaan. Dan dengan aku teman interaksi, menemani kamu dengan podcast abstraknya. Dan di sini aku mencoba untuk yang kedua kalinya untuk tidak menggunakan teks atau naskah. Karena apa? Ya alasannya sama dengan yang kemarin. Nah, aku ya nggak mau lama-lama sih, biar nggak bertele-tele juga. Kamu gimana untuk kabarnya? Setelah berapa hari ya tidak bertemu, bercerita, apakah kamu mendengarkan podcast yang kemarin dengan baik, dengan senang atau perasaan sedih? Dan apakah kamu kemarin mendengarkan dengan santai dan sampai selesai kah? Jika sampai selesai, terima kasih ya udah mau mendengarkan. Aku sangat bahagia jika kamu mau bercerita dan mau mendengarkanku. Nah, kemarin atau sebelumnya aku pernah bercerita mengenai tentang sahabat. Kemarin aku udah bilang apa itu yang dimaksud dengan sahabat, terus sifat apa yang harus dimiliki ketika ingin mendapatkan sahabat. Nah, sekarang aku ingin melanjutkan podcast yang kemarin. Nah, untuk podcast yang kemarin yang saya lanjutin yaitu tentang mengapa dikatakan sahabat. Nah, mengapa kita harus mempunyai sahabat juga? Terus kan siapa aja yang ingin dianggap sahabat? Nah, kita ulik atau kita bahas ya untuk saat ini. Dan mengapa sih kita harus mempunyai sahabat? Nah, sahabat itu suatu semacam, entah itu antara subjek atau objek yang fungsinya itu lebih vital. Jadi itu sangat penting. Karena apa? Entah dari kita ataupun entah itu aku atau kamu
Mungkin nggak semuanya mempunyai keluarga yang hidupnya harmonis. Contohnya ya nggak bisa terlalu akrab dengan keluarganya sendiri, atau keluarga kamu sendiri, atau keluargaku sendiri. Mungkin itu kita harus memerlukan sahabat. Karena apa? Sahabat itu sangat penting atau vital karena bisa dibuat teman cerita, teman jalan-jalan, ataupun teman yang buat sesuatu yang kegunaannya itu buat kegiatan-kegiatan yang menghadapi situasi yang senang, sedih, ataupun hal-hal yang mungkin bercampur-campur atau abstrak. Memang ya sulit mungkin ya kalau mendapatkan sahabat. Mungkin ya semacam diperlukan seleksi alam. Nah, seleksi alam itu seperti apakah? Seleksi alam itu kita ibarat itu jalan, maksudnya pertemanan sambil beriringnya waktu, agar kita itu bisa mengenali karakteristik sifatnya dengan tujuan apakah aku dan kamu contohnya itu akrab atau tidak, satu frekuensi atau tidak, semacam itu. Dan seleksi alam itu mungkin ya gak terlalu pendek sih waktunya, entah itu 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun. Jadi itu harus deket banget sama kita. Jadi itu dia bisa saling cerita dan kamu bisa saling cerita dan bisa menjaga rahasia tentang ceritanya. Gak semuanya itu bisa dibuat sahabat, karena terkadang teman sendiri itu terlebih menggibah, kadang selalu ngomongin kita di belakang, bukannya diam. Minimal kan kalau teman itu kalau nggak bisa ngebantu, contohnya itu ya diam, nggak perlu ngegibah atau ngomong sana sini, apalagi ngomongin kejelekannya. Itu memang bukan contoh yang yang tidak disarankan untuk digunakan menjadi sahabat. Sahabat sendiri ya memang sulit kalau misalkan mencarinya, apalagi kan setiap manusia itu sifatnya itu berubah-ubah. Misalkan ya hari ini baikan, besoknya tiba-tiba gak baikan, kayak semacam musuhan. Karena apa? Mungkin salah satunya karena ada yang adu domba. Aku pernah kok merasakan hal yang baru aja aku omongin, apalagi mengenai adu domba. Saat itu memang aku juga mempunyai sahabat. Sahabat itu dibilangin sama temanku sendiri,
yang ngomongin kejelekan, padahal sahabatku sendiri tuh udah berapa lama bersamaku, mungkin udah 4 tahun untuk saat ini. Dan itu karena temanku ini ya antara mau dibilang temen atau musuh kan gak enak dah dianggap temen jadinya. Jadi tuh temanku yang bilang ini, yang ngefitnah itu bilang ke sahabatku sendiri hal-hal yang gak enak tuh. Jadi ya ditanyain aku. Itu suatu yang menurutku kurang baik atau kurang ajar. Tapi ya kalau sahabat kan pastinya tahu seberapa lama kita udah temenan. Dan aku sendiri kalau misalkan sahabatan itu patokannya 2 tahun setengah bisa dikatakan sahabat. Apalagi kalau 2 tahun setengah itu kumpul atau ketemuan itu bukan lagi seminggu sekali, namun aku itu lebih dua hari sekali, bahkan 1 hari sekali aku menemuinya. Karena apa? Karena aku ingin tahu atau kenal sahabatku, bagaimana sih karakternya. Karena kalau salah dalam memilih sahabat itu suatu hal yang rasanya itu sangat kecewa banget. Karena kitanya sendiri tuh udah ngomong tentang cerita-cerita yang dalam banget biasanya. Jadi kalau kamu ingin menentukan sahabat, kalau bisa jangkanya itu atau seleksinya itu lebih lama. Dan kenapa kita harus membutuhkan sahabat? Ya kembali lagi, hanya sebatas teman cerita, teman main, teman yang mau dibawa suka dan duka, selain pasangan dan keluarga. Yaitu kan gak semua keluarga itu bisa mendengarkan kita, mendengarkan cerita kita, curhatan kita. Dan mungkin ada rasa kurang enak atau bisa disebut sungkan karena ngomong ke keluarga. Banyak sekali kok orang-orang yang sungkan sama keluarganya sendiri kalau cerita, padahal keluarga orang yang terdekat pada kita. Tapi kembali lagi, itu tergantung kita sendiri. Terus siapa yang dianggap sahabat itu ya kamu sendiri bisa memilihnya, bisa kamu seleksi alam. Banyak sekali kok caranya untuk mendapatkan sahabat. Dan kamu masa gak ingin mendapatkan sahabat? Kalau misalkan kamu pernah mendapatkan sahabat, namun kamu merasa dikecewakan, mungkin kamu harus menenangkan diri terlebih dahulu. Entah itu berapa lama,
Mungkin banyak sekali kenangannya, tapi kalau kamu udah mendapatkan sahabat lagi, mungkin suatu hal yang bahagia sepertinya. Tapi kembali lagi ke kamu, mau seperti apa kamu mendapatkannya, kamu mau apa enggak, itu aslinya itu terserah kamu. Enggak perlu secara cepat-cepat untuk mendapatkan sahabat. Yang terpenting kamu mempunyai teman cerita atau interaksi. Ya enggak apa-apa, kamu bisa kok cerita denganku. Gak perlu khawatir, gak perlu malu. Bisa kok tulis di kolom komentar atau DM Instagramku yang ada di kolom deskripsi nantinya. Dan terima kasih ya udah mau mendengarkanku hingga saat ini. Makasih banyak. Suatu saat jika kamu ingin cerita aja, gak harus malu. Dan sekarang udah di awal bulan Juni. Semangat ya untuk kamu. Semoga harapanmu terpenuhi. Dan kamu mungkin punya semacam resolusi pada saat itu yang dibuat di akhir tahun. Semoga itu bisa terwujud. Masa iya dalam 1 tahun ini nanti tidak ada satupun yang terwujud resolusinya? Minimal ya, kalau misalkan kamu nulis resolusinya itu 10, kamu bisa nargetin selesai minimal itu setengah, biar kamu itu mempunyai rasa bahagia walaupun sedikit, ataupun rasa semangat untuk menjalani hidup. Dan terima kasih ya mau mendengarkanku. Dan paling enak kalau malam-malam seperti ini tentunya ya ngopi atau ngeteh buat nenangin diri. Masa iya setelah melewati hari-hari dengan kesibukan yang padat, tapi tidak diselingi atau badannya tidak diistirahatkan dan pikirannya tidak ditenangkan. Jangan lupa istirahat dan semangat. Semoga kamu diberi kesehatan. Dan sekali lagi terima kasih ya udah mau mendengarkanku. Semoga yang kamu harapin kembali itu terwujud. Dan aku selalu mendoakan hal-hal yang baik, karena sesuatu yang baik yang ditanam oleh kita pastinya akan tumbuh hal-hal yang baik juga. Kita dapat memanen sesuatu yang baik juga. Sekian mungkin untuk percakapan atau podcast malam ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mungkin kalau aku suka podcast ini,
entah itu 2 hari sekali, mungkin aku juga akan posting atau merekam kembali, karena menurutku ya posting podcast itu suatu hal yang enak banget. Sampai jumpa ya di podcast selanjutnya. Terima kasih, sekian, selamat malam dan selamat istirahat.